Ketika hukum dijadikan barang dagangan, keadilan berubah menjadi komoditas. Di ruang sidang, tempat kebenaran seharusnya ditegakkan, justru lahir ketidakadilan. Judicial corruption atau praktik korupsi yang terjadi di lembaga peradilan telah menjadi catatan kelam institusi peradilan yang terus memburuk dan mencederai kepercayaan rakyat terhadap keadilan. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh berita penangkapan 4 hakim oleh Kejaksaan Agung atas dugaan kasus suap pengaturan putusan lepas dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mempelajari kasus ini bersama saya, Angelia Devi. Judicial corruption adalah bentuk korupsi paling mematikan dalam sistem hukum. Ia terjadi ketika hakim, jaksa, dan atau panitera menyalahgunakan kekuasaan untuk memperjualbelikan putusan hukum. Bentuknya mulai dari suap, kolusi dengan pengacara, hingga nepotisme dalam promosi jabatan. Dapat dikatakan bahwa skema ini sistematis. Panitera atau bahkan hakim secara langsung bertemu dengan pengacara, negosiasi harga, lalu lahirlah putusan pesanan tersebut. Ini bukan hanya soal uang, namun jika tidak diperbaiki, praktik korupsi peradilan ini dapat mengarah pada hancurnya sistem hukum dan menipisnya kepercayaan publik terhadap peradilan. Indonesia bukan tanpa contoh. Justru jika kita tarik ke belakang, ada cukup banyak kasus yang menggambarkan praktik ini. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesian Corruption Watch, selama periode 2011 sampai dengan 2024, terdapat 29 hakim yang menerima suap untuk mengatur hasil putusan dengan nilai totalnya mencapai 107 miliar rupiah. Dalam daftar tersebut, terdapat nama-nama seperti Akil Mukhtar dengan kasus suap sengketa pilkada di MK pada tahun 2013 senilai 35 miliar. Lalu ada juga Gazel Basaleh mengenai kasus suap pengurusan perkara kasasi KSP inti dana pada tahun 2022 dan gratifikasi serta pencucian uang penanganan PK kasus bongkar muat batu bara pada tahun 2023 senilai lebih dari 65 miliar. Dan yang terbaru, penangkapan 4 hakim oleh Kejaksaan Agung dalam kasus suap korupsi izin ekspor CPO pada April 2025. Pada April 2025, Kejaksaan melakukan penangkapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta dan 3 anggota Majelis Hakim yaitu Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Agam Syarif Baharudin sebagai anggota, dan Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc atas dugaan suap perkara korupsi pemberian izin ekspor CPO. Muhammad Arif Nurianta bersama 3 hakim lainnya diduga menerima suap senilai 60 miliar rupiah untuk mengatur putusan lepas terhadap 3 perusahaan besar yaitu Wilmar Group, Muslim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah optimal jika institusi yang seharusnya menjadi tulang punggung penegakan hukum justru ikut bermain di dalamnya. Integritas bukan hanya soal aturan, tapi budaya. Tanpa integritas, undang-undang hanya teks dan penegakan hukum hanya wacana. Hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2025, apresiasi masyarakat dalam hal pemberantasan suap dan jual beli perkara hanya mencapai 57,5%. Dengan kinerja pemberantasan suap dan jual beli perkara hukum meraih penilaian terendah dari 20 indikator. Maka, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat integritas institusi peradilan dengan membangun budaya anti korupsi. OECD juga merekomendasikan untuk menciptakan budaya organisasi dengan menekankan pada nilai-nilai yang mengecam nepotisme, favoritisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya seperti transparansi, meritokrasi, profesionalisme, keadilan, dan akuntabilitas. Perubahan budaya organisasi bertujuan supaya para individu yang ada dalam organisasi dapat mengadopsi nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut. Menurut Trevino et al. 2006, organisasi yang mempromosikan nilai-nilai anti korupsi akan menanamkan nilai-nilai tersebut pada seluruh individu yang ada di dalamnya. Supaya lebih efektif, upaya membangun etika dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi ini harus dimulai dari puncak organisasi, karena menurut Lambsdorff, jika manajemen tingkat atas mengecam korupsi, maka individu yang ada di bawahnya juga akan mengikuti.
Membangun budaya organisasi dan internalisasi nilai-nilai ini bertujuan untuk memperbaiki reputasi organisasi dan menciptakan budaya, etika, dan moral anti korupsi yang lebih holistik pada organisasi. Kedua, karena integritas adalah harga mati yang harus dibayar oleh lembaga peradilan sebagai salah satu simbol penegakan hukum yang sakral, maka untuk membangun jiwa integritas para penegak hukum, pembinaan dan pendidikan etika meliputi promosi standar pribadi, tanggung jawab profesional, dan panduan sikap sangat diperlukan. Menurut BUNNL 2006, pelatihan etika dan anti korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang seluk-beluk korupsi, serta kemampuan untuk mengenalinya, dan memberikan keterampilan tentang cara mengatasi korupsi jika dihadapkan dengannya. Untuk itu, OECD merekomendasikan organisasi untuk memberikan pelatihan tentang konflik kepentingan, kebijakan perusahaan, kode etik, dan situasi beresiko tinggi. UNCAC menekankan program pelatihan sebagai metode pencegahan. Ketiga, peningkatan insentif sebagai wujud motivasi ekstrinsik. Pada saat menghadiri pengukuhan Hakim Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 2025, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim sebesar 280%. Upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan meningkatkan integritas ini disambut baik oleh para hakim. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa kenaikan insentif bukan ukuran kenaikan integritas, karena rata-rata hakim yang menerima suap adalah mereka yang berpendapatan tinggi, namun diharapkan peningkatan kesejahteraan ini dapat menekan korupsi karena kebutuhan atau corruption by needs, serta memperbaiki marwah profesi hakim yang mampu menegakkan hukum dan membuat putusan dengan jujur dan adil. Supaya peningkatan kesejahteraan dapat berimplikasi pada integritas, diperlukan komitmen moral dan etika para hakim untuk senantiasa menjaga integritas, netralitas, dan independensinya. Keempat, jika insentif telah dinaikkan untuk melihat efektivitas dampaknya terhadap perilaku korupsi, maka perlu dilakukan fungsi kontrol selanjutnya, yaitu pelaporan kekayaan dan audit gaya hidup hakim secara periodik, misalnya 1 tahun 2 kali sebagai wujud transparansi. Salah satu pertanyaan mendasar adalah kenapa hakim rentan terhadap suap? Berdasarkan UUD 1945, kehakiman memiliki kekuasaan dan kewenangan yang strategis, antara lain menyelenggarakan peradilan, mengadili sesuai peraturan perundang-undangan, serta memberikan pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara. Peran strategis ini membuat hakim rentan menjadi sasaran suap oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Maka rekomendasi kelima adalah perlu pembatasan kekuasaan sebagai alat kontrol korupsi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menyampaikan bahwa publik yang mengalami atau mengetahui tindakan penyalahgunaan jabatan di lembaga peradilan dapat melaporkan kepada Badan Pengawas MA melalui aplikasi Siwas maupun ke Komisi Yudisial atau bahkan pejabat pengadilan dengan berdasarkan bukti. Lalu cara kedua adalah meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan dengan cara digitalisasi dan publikasi seluruh proses persidangan. Proses ini diharapkan dapat meminimalisir adanya manipulasi bukti dan prosedur hukum. Kemudian, cara selanjutnya adalah penerapan hukum dan sanksi yang tegas. Transparansi Internasional 2016 menyatakan bahwa penegakan hukum yang efektif dan memastikan para koruptor tidak terhindar dari hukuman merupakan salah satu dari 5 unsur utama pencegahan korupsi. Selain itu, sanksi berupa pemiskinan dan perampasan aset juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efek jera. Keenam adalah rotasi berkala hakim dan panitera sebagai bagian dari upaya manajemen resiko untuk menjaga integritas dan profesionalisme lembaga peradilan dari potensi korupsi akibat adanya kepercayaan dan hubungan jangka panjang. World Bank mengidentifikasi kurangnya mekanisme pengawasan sebagai salah satu penyebab utama korupsi yang terus berlanjut. Maka upaya ketujuh adalah membangun sistem pengawasan yang kuat baik internal maupun eksternal, serta menutup peluang korupsi melalui pemanfaatan teknologi sebagai alat audit kinerja dan pengawasan proses persidangan, terutama dalam pendaftaran perkara, pemilihan majelis hakim, dan monitoring persidangan. Sekian studi kasus mata kuliah etika dan anti korupsi kali ini, semoga dapat memberikan manfaat positif.